Kisah Ratu Suhita dari Majapahit. Prolog, kelahiran seorang putri dalam bayang perpecahan. Di tengah kemegahan istana Majapahit yang mulai diselimuti kabut keretakan, lahirlah seorang bayi perempuan. Malam itu, bulan sabit bersembunyi di balik awan, seolah langit enggan menampakkan sinarnya. Dari rahim putri Kusumawardhani, keturunan langsung Raja Hayam Wuruk dan suaminya Bretumapel Wikramawardhana. Lahir seorang putri yang kelak akan menanggung beban sejarah. Bayi itu dinamai Suhita. Tangisan pertamanya bergema di balairung istana. Namun alih-alih menjadi tanda kebahagiaan, banyak yang menganggap kelahirannya sebagai pertanda getir. Sebab Majapahit saat itu bukanlah kerajaan yang tentram. Hayam Wuruk telah wafat dan perang Paregreg yang berdarah telah memecah belah negeri antara ayahnya, Wikramawardhana, dan pamannya Brewirabumi. Darah Raja Agung mengalir di tubuhnya, namun di sekelilingnya hanya ada kehancuran, kecurigaan, dan dendam yang tak pernah padam. Bab-ai kanak-kanak di tengah bayang perang. Suhita tumbuh di lingkungan istana yang penuh kemewahan namun juga penuh bisik-bisik intrik. Sejak kecil ia diperkenalkan pada huruf-huruf Jawa kuno dan Sansekerta, membaca kakawin, dan mempelajari cerita Ramayana serta Mahabharata. Namun yang paling membekas dalam benaknya bukanlah ajaran kitab, melainkan wajah rakyat yang ia lihat dari kejauhan. Dari jendela istana, ia menyaksikan barisan tawanan perang Paregreg digiring ke alun-alun. Beberapa di antara mereka adalah perempuan dan anak-anak. Matanya yang polos menatap mereka lama, lalu ia bertanya kepada pengasuhnya, apakah mereka bukan rakyat Majapahit juga? Pertanyaan itu membuat pengasuhnya terdiam. Sejak saat itu, Suhita tumbuh dengan rasa iba yang mendalam terhadap penderitaan orang lain. Yus bukan hanya belajar tentang sastra dan filsafat, melainkan juga seni perang, tata negara, dan strategi diplomasi. Ayahandanya, meski sibuk menegakkan wibawa kerajaan, sempat mengajarkan kepadanya bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan yang tidak disukai demi kebaikan banyak orang. Di balik pendidikan istana, Suhita juga sering menyelinap keluar bersama abdi kepercayaannya. Menyamar sebagai gadis desa, ia berjalan di pasar, mendengar keluhan rakyat tentang pajak yang tinggi, jalan perdagangan yang terganggu, dan hasil panen yang dirampas bangsawan. Dari situlah ia mulai memahami bahwa kekuasaan bukan sekadar duduk di singgasana, tetapi juga menanggung beban rakyat yang kelaparan. Bab 2, takhta di kepala seorang perempuan. Tahun 1429 Wikramawardhana wafat. Istana Majapahit menjadi gaduh. Para bangsawan penguasa daerah berebut suara. Sebagian mendukung Suhita, dan sebagian menolak sebab menurut mereka, bagaimana mungkin Majapahit yang agung dipimpin seorang perempuan? Namun garis darah Suhita tak bisa disangkal. Ia cucu Hayam Wuruk, keturunan langsung dari garis utama kerajaan. Akhirnya dengan restu para tetua istana dan dukungan ibunya, ia dinobatkan menjadi Ratu Majapahit. Penobatan itu penuh wibawa. Gamelan ditabuh, dupa dibakar, dan ribuan rakyat berkumpul di lapangan istana. Namun di balik kemegahan, hati Suhita bergetar. Ia sadar, mahkota emas yang kini bertengger di kepalanya bukan sekadar lambang kejayaan, tetapi juga beban sejarah. Banyak mata menantinya jatuh. Banyak bangsawan berbisik bahwa ia hanya akan menjadi boneka. Tetapi Suhita sudah bertekad, ia akan menjadi ratu sejati, bukan bayangan laki-laki yang bersembunyi di baliknya. Bab 3, pemerintahan dengan kebijaksanaan. Hari-hari pertama pemerintahannya diwarnai badai. Suhita harus menghadapi para bangsawan yang masih menyimpan dendam perang Paregreg. Namun ia menunjukkan kecerdikannya dengan langkah pertama yang mengejutkan. Ia memilih penasihat-penasihat baru yang netral, bukan dari pihak ayahnya maupun pihak Wirabumi. Tindakan ini membuat banyak orang kaget. Tetapi inilah cara Suhita meredakan api lama, dengan menghadirkan suara baru yang lebih jernih. Ia juga mengirim utusan ke kerajaan-kerajaan luar. Palembang, Tumasik, Bali, Champa hingga Annam. Perdagangan laut mulai hidup kembali. Kapal-kapal Majapahit kembali berlayar, membawa rempah, beras, dan kain, menukar dengan emas, logam, dan sutra. Langkah terpentingnya adalah menyelesaikan utang darah. Brewirabumi, pamannya yang gugur dalam perang Paregreg, selama ini dicap sebagai pemberontak. Namun Suhita menganggap darah keluarga tidak boleh dilupakan. Ia memerintahkan agar Wirabumi diberi pemujaan layak, bahkan memberi gelar Anumerta. Salah satu cucunya diangkat menjadi pejabat istana. Keputusan ini mengguncang bangsawan, tetapi perlahan-lahan dendam yang diwariskan mulai mereda. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Majapahit kembali bernapas lega. Bab mau pemberontakan Pati Gajah, namun jalan Suhita tidak selalu mulus. Seorang bangsawan berpengaruh bernama Pati Gajah mencoba menggoyang singgasananya. Dengan dalih ingin memurnikan ajaran Hindu Siwa, ia menentang kebijakan Suhita yang memberi ruang bagi keragaman keyakinan Hindu, Buddha, bahkan Islam yang mulai masuk melalui pesisir.
Majapahit akan runtuh jika kepercayaan bercampur baur, ujar Patih Gajah lantang di hadapan para pengikutnya. Namun Suhita menjawab dengan tegas, Majapahit tidak runtuh karena perbedaan, tetapi karena keserakahan bangsawan yang saling membunuh. Pemberontakan itu akhirnya padam. Patih Gajah ditangkap dan dibuang ke timur. Sejak saat itu, wibawa Suhita semakin kokoh. Ia dipandang bukan lagi sekadar seorang perempuan, tetapi seorang pemimpin sejati. Bab V, Sang Ratu Suci. Berbeda dengan banyak penguasa, Suhita tidak menikah. Ia memilih jalan sunyi, menolak semua lamaran politik yang diajukan oleh bangsawan untuk memperkuat kedudukan. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah menikah dengan negerinya. Rakyat mulai menyebutnya Ratu Suci. Ia hidup sederhana, meski istana penuh kemewahan. Dalam pesta besar, ia lebih sering berdoa di pura atau wihara daripada duduk di tengah tari-tarian. Pada tahun-tahun terakhirnya, ia mendirikan banyak tempat ibadah, memperbaiki pura dan wihara, serta mendukung penulisan karya sastra agar sejarah Majapahit tidak lenyap. Banyak kakawin ditulis kembali, silsilah raja dipelihara dan naskah hukum diperbaharui. Namun tubuhnya semakin rapuh. Usia belum tua, tetapi ia sudah terlihat letih. Pada tahun 1447, Ratu Suhita menghembuskan napas terakhir di istana. Rakyat berduka, para bhere meratap dan istana Majapahit kehilangan cahaya. Epilog, warisan Suhita. Ratu Suhita meninggalkan warisan yang berbeda dari leluhurnya. Ia bukan penaruk seperti Raden Wijaya, bukan penguasa yang meluaskan wilayah seperti Hayam Wuruk, bukan pula seorang patih besar seperti Gajah Mada, namun ia adalah penyembuh luka. Ia mempersatukan keluarga yang terpecah, meredakan dendam, dan menjaga Majapahit tetap berdiri di tengah badai. Ia adalah menyala terakhir pelita Majapahit, sebelum perlahan-lahan kerajaan itu redup di telan waktu. Namanya abadi dalam naskah kuno, kidung rakyat, dan bisik-bisik legenda yang diturunkan dari mulut ke mulut. Suhita, Sang Ratu Agung dalam badai, telah menjadi ibu yang menjaga anak-anaknya, meski kerajaan itu kelak runtuh. Tamat. Warisan Ratu Suhita, nyala terakhir Majapahit. Ketika Ratu Suhita menutup mata untuk selamanya pada tahun 1447, istana Majapahit diselimuti kesunyian. Ia wafat tanpa meninggalkan keturunan, namun jejak yang ia ukir di tanah Jawa dan seluruh wilayah kerajaan jauh lebih abadi daripada darah pewaris. Ia bukan raja besar penakluk wilayah, bukan pula penguasa yang menorehkan kebijakan ekonomi luas seperti leluhurnya. Namun warisan Suhita justru terletak pada kebijaksanaannya, merawat sisa-sisa kejayaan dan mengobati luka yang ditinggalkan perang saudara. Satu, ratu yang menyatukan luka Paregreg. Perang Paregreg telah memecah Majapahit menjadi dua, antara ayahnya, Wikramawardhana, dan pamannya Brewirabumi. Puluhan tahun dendam itu membakar, membuat rakyat terbelah, bangsawan saling curiga, dan istana kehilangan wibawanya. Suhita dengan hati seorang ibu, memilih jalan yang tidak ditempuh para pendahulunya. Ia memaafkan. Ia mengangkat nama Brewirabumi kembali, memberi penghormatan yang layak, bahkan merangkul keturunannya untuk kembali ke pusat istana. Dengan langkah itu, ia menutup luka lama dan membuat Majapahit kembali bernafas. Warisan ini adalah warisan rekonsiliasi bahwa kerajaan bisa bertahan bukan dengan darah, melainkan dengan pengampunan. Dua, menjadi pelindung keragaman. Majapahit sejak awal adalah tanah persilangan Hindu, Buddha, dan mulai masuk pengaruh Islam dari pesisir utara. Namun di masa Suhita, ketegangan agama kerap muncul. Pemberontakan Patih Gajah adalah bukti nyata bagaimana agama bisa dijadikan senjata politik. Suhita menolak itu semua. Ia menegakkan prinsip bahwa Majapahit adalah payung besar, tempat semua keyakinan boleh hidup berdampingan. Dengan tegas ia menyingkirkan mereka yang mencoba memecah belah atas nama agama. Warisan ini adalah warisan toleransi, sebuah teladan yang kelak menjadi cerminan kehidupan Nusantara berabad-abad kemudian. 3. Ratu Suci yang menikahi negerinya. Berbeda dengan penguasa lainnya, Suhita tidak menikah. Ia menolak lamaran politik, tidak mencari pasangan untuk memperkuat tahta. Ia memilih jalan kesendirian, seakan dirinya menikahi seluruh negeri. Rakyat menjulukinya Ratu Suci, seorang perempuan yang lebih memilih sederhana meski hidup di istana. Ia tidak mencari kemewahan, tetapi mencari ketenangan batin dan pengabdian. Warisan ini adalah warisan keteladanan hidup, bahwa seorang penguasa bisa memimpin dengan hati, bukan hanya dengan darah biru atau kekuatan politik. 4. Penjaga warisan budaya dan sastra. Di masa Suhita, banyak naskah kuno dan kakawin disalin kembali. Hukum diperbarui, dan kisah-kisah leluhur dipelihara. Ia sadar bahwa kejayaan Majapahit mungkin takkan bertahan lama, tetapi tulisan, karya seni, dan ajaran akan abadi. Ia mendirikan pura dan wihara, serta memberi patronas pada para pujangga istana agar menuliskan kisah kerajaan. Berkat langkah ini,
Sebagian besar sejarah Majapahit tetap sampai kepada generasi setelahnya. Warisan ini adalah warisan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang menjaga ingatan tentang kebesaran. Majapahit tetap hidup meski singgasana runtuh. 5. Nyala terakhir pelita Majapahit. Banyak sejarawan melihat Suhita sebagai ratu terakhir yang benar-benar mampu menjaga keseimbangan kerajaan. Setelahnya Majapahit makin redup, terpecah, dan akhirnya runtuh. Namun justru karena itulah Suhita disebut sebagai nyala terakhir dari pelita Majapahit. Ia tidak memperluas wilayah, tetapi mempertahankan apa yang tersisa. Ia tidak menorehkan kemenangan perang, tetapi memenangkan hati rakyatnya. Ia menjaga Majapahit tetap berdiri hampir 2 dekade. Di saat badai perpecahan bisa saja menghancurkannya lebih cepat. Eplog warisan. Warisan Ratu Suhita adalah warisan kebijaksanaan perempuan di tengah dunia yang dikuasai laki-laki. Ia menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya ada di pedang, melainkan juga di hati yang mau mendengar. Ia bukan ratu yang membangun monumen megah, tetapi ia meninggalkan monumen yang tak terlihat. Persatuan, toleransi, dan keteladanan. Namanya mungkin tak setenar Hayam Wuruk atau Gajah Mada, tetapi tanpa dirinya Majapahit mungkin sudah hancur lebih awal. Suhita adalah ibu penyelamat dari sebuah kerajaan yang sedang sekarat. Dan hingga kini, setiap kali sejarah Majapahit diceritakan, di sela-sela kisah kebesaran dan keruntuhan, selalu ada satu nama perempuan yang berdiri tegak di tengah badai. Ratu Suhita, sang ratu suci, nyala terakhir Majapahit. Keadilan adalah pagar emas bagi dot kerajaan, tanpa itu semua akan runtuh. Aku lahir sebagai putri, tapi dipanggil sejarah untuk menjadi ratu. Majapahit adalah cahaya, aku hanya pelita kecil yang menjaganya tetap menyala.